Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan mahkota alam, yang insyaallah syafaatnya kita harapkan siang maupun malam, syafaat yang datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusnya kepada para ahli keluarganya, sahabatnya hingga hari kemudian kelak. Ibu bapak sidang jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan taklim kita. Masuklah kita sekarang kepada sambungan kajian kita, yaitu tentang faslun pada menyatakan segala yang membatalkan sholat. Jadi kaji kita hari ini Bu Bapak tentang apa-apa saja yang membatalkan sholat. Sholat maghrib kita tadi itu batal hukumnya kalau terjadi apa-apa yang membatalkannya. Satu aja di antara beberapa yang membatalkan sholat ini ada sama kita yang sholat ini, batallah sholatnya. Apabila sholatnya batal, maka sholatnya saja yang diulang. Namun terkadang ada yang sholatnya batal, sholatnya aja diulang, wudhunya tidak usah diulang. Paham ya? Namun terkadang ada kalanya sholatnya batal, diulang sholatnya, wudhunya pun diulang. Nah, gitu dia. Jadi ada kalanya sholat itu batal, sholatnya jadi ulang, wudhunya tidak. Terkadang ada kalanya sholat itu batal, sholatnya diulang, wudhunya pun ikut diulang. Tengok situasi apa yang membatalkannya. Nah, gitu ya. Jangan kita yang sholat ini tak tahu apa yang membatalkannya. Padahal udah batal dia, lanjutnya aja sholatnya. Pertama sholatnya tidak sah, yang kedua haram hukumnya. Orang yang sholatnya batal masih dilanjutkannya sholatnya, haram hukumnya. Ya, gitu dia. Nah, apa yang membatalkan sholat itu? Ya, ada lebih kurang yang membatalkan sholat itu di kitab kita ini 12. Ada 12 perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, kedatangan hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Kedatangan, makna kedatangan awalnya tak ada hadas ini. Berarti kalau dia kedatangan berarti mendatang dia. Artinya apa itu? Belakangan datangnya. Sedang sholat tuh datangnya. Itu dia. Sedang sholat tuh dia. Sedang sholat dia berhadas. Ya, datang hadasnya, baik kecil maupun besar. Contoh, sedang sholat, ya, buang angin dia. Nah, ya, baik disengaja ataupun tak sengaja, baik berbunyi maupun tak berbunyi, baik yang berbau maupun yang tak berbau. Sebelum sholat ini nggak ada nih, belakangan datangnya sedang melaksanakan sholat tuh, ya, buang angin dia, maka batallah sholatnya. Kenapa? Dia dalam keadaan kedatangan hadas kecil. Itu buang angin itu hadas kecil ya.
Nah, orang yang batal sholatnya karena kedatangan hadas, ini bukan sholatnya aja diulang. Ini dia. Wudunya pun ikut diulang. Karena kedatangan hadas asalnya itu membatalkan wudu. Ini kan kita sedang berwudu nih ya, betul ya? Wudu maghrib tadi nih kan, suci kita ini artinya nih. Buang angin, ibu bapak misalnya, maka ibu bapak tidak lagi dikatakan suci dia. Berarti ibu bapak dalam keadaan sedang berhadas namanya. Diulang nggak wudunya? Diulang. Karena untuk sholat, kalau bangsa tidak untuk sholat kan tak perlu kan? Karena kita mau sholat. Jadi ini datangnya bukan sekarang, sedang sholat. Sedang sholat datangnya. Karena sedang sholat datangnya, maka sholatnya batal. Ya, karena sholatnya batal, karena ada yang membatalkan sholat itu kedatangan hadas, ikut pula lah wudunya pun batal. Hakikatnya tadi saya bilang itu batal wudu itu. Kalau wudu batal, pasti sholatnya pun batal. Itu rumusnya. Saya ulangi, kalau wudunya batal, tadi saya bilang buang angin itu kan pertama dia kan membatalkan wudu itu, betul ya? Nah, kan baru sholat kan, nggak wudu dulu baru sholat. Karena wudunya batal, nah, maka sholatnya pun karena dia sedang sholat, ikut sholatnya batal. Gitu. Apa contoh Ustaz kalau batal sholat saja, diulang sholat tapi wudunya tak diulang, kurang rakaat sholatnya, atau tak meninggalkan rukun sholat salah satunya, tak dibacanya Fatihah. Nah, ini kan ulang sholat aja nih, wudunya kan nggak diulang. Nah gitu dia. Tapi karena dia kedatangan hadas, maka sholatnya batal, ikut wudunya itu pun batal. Atau sedang sholat kencing dia, macam inilah kita sedang berwudu nih, buang air kecil kita ke kamar mandi, ya batal wudu kita itu. Ini datang sedang sholat, maka ikutlah sholatnya batal. Berhadas kecil. Hadas ini ibu bapak, pandangan hukum itu judul hadas ini status. Seandainya ibu bapak batal wudu kita hari ini, status kita ini tidak suci lagi. Status kita namanya berhadas. Nah, hadas itu status dia. Macam gadis sama janda, statusnya kan sama-sama perempuan nih kan. Janda itu perempuan, yang gadis itu perempuan juga, tapi statusnya berbeda gitu loh. Nah, satu janda, satu gadis. Janda pun terbagi tiga itu. Ada janda kembang, ada janda kuncup, ada yang kembang kuncup. Ah, itu yang saya. Jadi hadas ini status. Tak nampak dia hadas tuh, tapi hakikatnya diri kita tuh berhadas. Sedang sholat, keluar darah haid ibu, pas giliran datang awal bulan nih, rupanya datangnya haid itu di awal pertama, sedang sholat datangnya, rakaat keempat pula atau sholat isya, dan habis dia, tidak salam pula datangnya, tidak salam, waktu baca at-tahiyatul, basah, terasa basah dia, maka sholat isyanya itu batal itu otomatis. Kenapa? Kedatangan hadas besar. Gitu dia, batallah dia. Jadi itu yang membatalkan sholat yang pertama, kedatangan hadas. Dan ingat, yang tadi yang ibu sholat isya duduk tahiyat akhir, tahu-tahu basah terasa, dan itu yakin ibu itu haid, ibu lanjutkan. Nah ini dia, dilanjutkan ya sholatnya sampai salam, haram hukumnya itu. Ya haram, udah tinggalkan tempat sholat tubuh.
Udah nggak usah teruskan lagi itu. Sama macam kita buang angin atau imam nih misalnya buang angin dia, karena dia imam, dalam hatinya aku teruskan aja lah nih katanya. Mana tahu orangnya aku buang angin ini. Kan bisa aja di otaknya berpikir begitu. Kenapa? Karena malu dia tak keluar, atau takut dia nak keluar, atau tak tahu dia macam mana cara keluar nih. Dia kan imam nih, ini rame nih misalnya, kan beban mental sama dia nih. Keluar aku nih macam mana nanti nih gitu. Dalam hatinya teruskannya aja. Wah, pura tidak aja dia. Nah, angin ini kan tak kuat, tak berbunyi katanya. Mana tahu orang nih katanya. Itu haram hukumnya. Bahkan ditanggungilah dosa. Kan kita ngikut dia kan. Kalau tahu kita itu buang angin, jelas itu kan tak boleh kita ikut dia. Karena dia udah batal. Kita mengikut imam yang batal, maka kita pun makmumnya jadi batal. Kita kan tak tahu nih cerita ini. Kita ikut juga dia kan, ditanggungkannya dosanya itu. Nah, ingat yang jadi imam nih, ya. Nah, tapi yakinlah ini angin, buang angin dia yakin, yang tahu dia yakin itu angin dia lah itu. Tapi kalau udah berbunyi pula, tak yakin aku itu angin. Itu udah tak yakin, tak mungkin tak yakin lagi. Udah, awak udah dengarnya, udah jelas berbunyi pula. Tak yakin aku itu angin. Tak betul tuh. Tapi yang tak berbunyi ini, yang tak tahu kita di belakang, tak tahunya makmum nih katanya. Diteruskannya aja sholatnya, haram itu hukumnya, dosa dia. Gitu ya. Beda kalau bagi orang yang kena penyakit. Ada orang Bu, Pak, modelnya buang angin aja. Gitu dia, buang angin aja dia. Ini penyakit. Bahkan angin tuh keluar, asal bergerak aja sedikit keluar dia. Tidak meledak meletup memang. Tapi angin. Karena penyakitnya, kalau begini nih dimaafkan ini. Bagi dirinya seorang. Sholatlah dia. Orang begini tidak bisa jadi imam. Itu pula orang yang kena penyakit sul-sul ini istilahnya, ya, yang model kena penyakit buang angin aja, atau kencing aja modelnya. Sedikit kencing, sedikit terkencing. Nah gitu deh, penyakit yang bukan normal. Kalau normal kan tak mau ini. Kita normal kalau kita kan bisa kita tahan gitu kan. Ini memang keluar, memang penyakit lah. Nah, yang begini-gini nih, dia wajib sholat nih. Kalau dikaji batal sholatnya nih. Tapi dimaafkan bagi orang yang terkena penyakit begini. Hanya jangan jadi imam. Macam mana dia mau jadi supir, bawa penumpang. Imam ini kan supir nih, makmum itu penumpangnya. Membawa dirinya aja pun dia tak kuasa. Macam mana dia mau menanggung makmum? Nggak bisa dia menanggung Fatihah orang yang masbuk. Orang masbuk yang tak sempat baca Fatihah, dia tak bisa tanggung tuh. Orang-orang yang seperti ini, yang kena penyakit nih, dia tak bisa tanggung. Gitu, ya. Kenapa? Karena dia selalu berhadas. Paham ya? Kalau kita normal, sehat, baguslah. Itulah kita harapkan. Nikmat ini yang selalu kita lupakan kan sehat. Betul ya? Kalau udah kena sakit, barulah terasa nikmat sehat itu. Gitu ya. Kalau udah sakit, agak-agak payahlah sedikit awak nak beribadah pun, agak-agak bekerja lah. Kalau kurang-kurang mental, kurang-kurang iman, yang kena penyakit nih, mau tak sholat lagi nih? Dahlah, repot kali urasa nih. Awak ni gini, awak ada tak bisa gini, ayo kan? Usahakan yang kena penyakit, yang sehat-sehat ni pun kadang tantah ya. Pesta awak misalnya pesta ni di rumah, musim-musim pesta ni, nada puasa ni, udah ajalah ya.
sedang banyak pula tamu datang nih katanya. Besok kan masih ada maghrib katanya. Itu sehat tuh padahal. Itu pun masih ditangguhkan. Apalagi kalau kena kita penyakit, yang penyakit itu memang begitulah tadi keadaannya. Masuk setan, dibisikkan setan. Apa kata setan di hatinya? Percuma kau sholat kalau kau buang angin. Percuma kau ini, ada percuma-percumanya. Dilemahkannya semangat iman kita. Itu apa kau sholat? Orang tak sah sholat kau kan. Gitu-gitu kan ya. Awak pun dah sakit tadi kan, orang sakit kan mentalnya kan down ya. Orang sakit nih mentalnya down. Mana pernah orang sakit gembira? Pasti down dia. Dengar-dengar bisikan setan gitu gini, banyak payah kali pun kayaknya nak begini pula. Tambah nak tayamum pula kita apa banyak kali. Udah aja lah nih. Tinggalkannya sholat ya kan. Jadi orang yang kena sakit itu pun kewajiban sholat tetap wajib dikerjakan ya. Sampai apa? Sampai darah penghabisan. Sholat nih sampai titik darah penghabisan. Kapan itu? Sampailah datang ajal menjemput, barulah selesai urusan sholat. Sepanjang kita dalam keadaan sakit apapun, yang sakit itu tidak menghilangkan akal, wajib sholat. Hanya sholatlah dalam keadaan ketidakmampuannya, tidak disusahkan, tidak diberatkan, ya kan? Udah kita kaji dulu kan? Nah, cemana kau enak, cemana kau rasa enak, kau buatlah. Namun sholat jangan pernah kau tinggalkan. Kita yang sakit, yang tak ada hubungan dengan sakit kita pun kadang-kadang kita tinggal sholat. Sakit kepala, mana ada hubungannya dengan sholat? Ngambil uduk masih bisa, ya kan? Sholat gerakan kita masih oke, karena cuma sakit kepala atau demam, kan gak ada masalah. Tapi itu pun dah kita tinggalkan sholat ya, itu pun dah kita tinggalkan sholat. Padahal itulah dosa besar itu, meninggalkan sholat. Nah, udah, itu yang pertama. Apa tadi yang membatalkan sholat? Kedatangan hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua yang membatalkan sholat, kedatangan najis. Tadi hadas, ini najis. Macam tadi hadas buang angin lah contoh. Buang angin tuh najis atau tidak? Coba jawab dulu. Kentut tuh najis atau tidak? Hah? Tidak. Orang bendanya pun tak ada. Mana ada bendanya? Beda lah kalau ada nyusul belakangan, itu lain lagi. Itu bukan buang angin namanya. Itu kelelah bilangnya tuh. Ada nyusul belakangan, berwarna pula dia. Itu lain lagi tuh. Tapi kalau mata angin, dia bukan najis. Karena itulah orang buang angin tak perlu cebok. Orang kentut tak perlu cebok. Nggak ada. Orang dia bukan najis. Hanya kita disebut berhadas. Nama hadasnya apa? Hadas apa tadi? Hadas kecil. Itu aja. Ini kedatangan najis. Awalnya tak ada najis nih. Ini kan kedatangan namanya. Berarti kan belakangan macam cerita tadi ini. Sedang sholatlah datangnya najis tuh. Yang najis tadi itu najis yang berada baik pada badannya maupun pada pakaian sholatnya maupun pada tempat sholatnya. 3. Jadi jangan ada najis pada 3 tempat ini. Pertama pada badannya, tubuhnya, darahkah, nanahkah, segala macam lah ya. Atau pada pakaiannya, maaf cakap, celana dalamnya berdarah, celana dalamnya bekas kencing dibawanya sholat ya, batallah sholatnya ya. Atau tempat sholatnya, tempat sholat itu mana? Bukan sajadah. Tempat sholat bukan sajadah. Tempat sholat tempat yang dipakai anggota dalam sholat. Itu petaan sajadah itu kan tidak satu peta itu kita pakai.
Kan tidak satu peta itu kita pakai semua. Ini ambalnya kalau kita berdiri kan tidak satu peta nih kita pakai semua. Yang mana yang jangan ada najis? Tempat kita berdiri, itulah telapak kaki. Ini sering nih Pak, telapak kaki kita di awal mau sholat tak ada dia. Sedang sholat adalah tai cicak lengket di telapak kaki itu. Nah, ini contoh. Berarti ini najisnya berada pada badan ya, pada badan, bukan pada pakaian. Atau telekung ibu, baju bapak kejatuhan tai cicak, basah tai cicak tadi. Kalau dia kering, tai cicak itu kering, menggelinding dia jatuh, tak ada yang tinggal. Tapi kalau dia basah kan lengket kan? Nah, itu dia. Kalau dia kering jatuh, dia menggelinding ke bawah. Ini basah nih. Itu pakaian. Nah, gitu dia. Badan, pakaian dan tempat sholat. Tempat mana lagi? Tempat meletakkan tangan, tempat meletakkan lutut, tempat meletakkan dahi. Itu jangan ada najis. Kalau seandainya di bawah dada kita ini Pak, kita sujud ada najis, nggak apa-apa. Di bawah kita sujud nih, kan ini kita kan dada kita kan nggak cecah ke tempat sajadah tuh, kan tidak kan? Ada rupanya situ najis. Tai cicak lah kita bilang di situ dulu, atau tai tikus, nggak apa-apa. Yang pula ada pula tai tikus nih, ulanglah pindah dia ke sana. Haram tuh, tak boleh dia pindah. Karena tidak mengganggu sholatnya. Karena tangannya tidak terletak di situ, dadanya pun tidak cecah ke situ. Contoh begini, sedang sholat, kan bisa aja terjadi itu. Datanglah kucing. Kucing ini kucing garong pula. Meong. Awak sedang sholat, beol pula dia di situ. Pas di tengah-tengah itu. Dalam hati awak memang tak berotak betul lah kucing ini. Ya, memang tak berotak lah. Kalau berotak dia mana pula dia berak di situ. Manusia yang berotak ini pun tak banyak yang tak berotak. Betul ya? Apalagi yang memang tak ada otaknya. Binatang tadi cocok dia. Nya pula dia dimarahi. Suruh pula dia beol di WC gitu. Situ dia. Udah, dia pun pergi. Senang kali hati, pergi dia. Tinggallah juga tadi. Awas itu air mak. Udah, tak ada masalah nih Bu. Pak, pokoknya jangan kena ya judulnya, jangan kena. Kita lah dulu laki-laki dulu contohnya. Allah sujud nih sujud. Oh, pas dia di bawah dada kita nih. Salat aja. Allahu Akbar, duduk. Allah kata kena kan? Nah, salatnya sah. Karena tak ada yang kena najis. Hanya baunya aja lah. Allah subhanahu. Kalau baunya jangan tanya lah itu. Kenyang lah buatnya. Cerita bau lain ya. Cerita bau tidak membatalkan sholat. Itu aja. Kita harus pahami. Nah, tapi bau tai kucing, bau kan tidak membatalkan sholat. Asal jangan benda tai itu yang kena. Itu aja. Nah, sama juga saja ada tai cecak situ. Sepanjang tidak tempat kita sholat, nggak ada masalah. Atau di ujung sajadah situ, apalagi di ujung dari situ. Kita sujud gini kan, di sini dia, di sini kita dia berada, nggak apa-apa, lebih nggak apa-apa lagi. Yang pula ada pula tai cecak situ, ulanglah sholat kita. Tidak. Tidak kalau tak berilmu gitulah dia. Sekarang yang buat kau ulang sholat apa? Kan itu masa. Ya sajadah awak kena najis. Masalahnya kau dalam di sajadah itu ada nggak pada badan kau mengenai? Tak ada. Ya udah. Karena tidak kita pakai sepetak-sepetak tuh. Paham maksudnya kan? Nah, gitu dia. Cerdas kan? Paham. Jamaah kamu lain cerdas kok. Ditanya paham. Tempat lain paham nggak? Entah, terserah aja lah Ustaz. Sini cerdas. Semangat orang ngajar sini. Cerdas ya Maah. Saya tanya paham Ustaz. Rupanya Ustaz yang paham.
Nah gitulah Ustaz. Nah gitu ya. Itu jangan kedatangan najis. Jadi telapak kaki ini, tidak sholat itu perlu diperhatikan. Telapak kaki ini, karena dia rentan, di bawah dia. Siap sedang sholat, tengok orang ada tapak kaki kita bertek cicak. Iya kan? Nah, kalau kita sholat berjamaah, macam mana cara negur imamnya macam gini? Imamnya bertek cicak, waktu sujud nampak awak makmum di belakang, yang di belakang imamnya nampak, yang lain tak nampak nih. Macam mana cara bilangnya? Subhanallah, gitu. Kata imam nih, apa ku yang subhanallah nih? Apa ku yang salah? Kata dia kan gitu, dia tak tahu. Makanya boleh kita guitkan kakinya tadi. Kakinya, jangan taik cicaknya pula diguit. Cecak pula gini kan, ya pindahlah ke sama dia, kakinya ya diguit. Jadi kalau kita bilang subhanallah, pahamlah dia. Oh dah, dia pun jangan teruskan si imam ini tadi, cabutlah, tinggalkan tempat tuh, keluar dari tempat tuh, jangan duduk di samping, kan masuk pengganti imam kan, dia duduk di samping, jangan. Ini nggak paham nih, dia keluar. Ngapain dia keluar? Cucilah kakinya supaya dia bisa ikut berjamaah. Jadi makmum lah pula. Yang pula dia maju lagi ke depan. Mama pinggir-pinggir, aku kan tadi udah apa? Yang udah gantikan dia suruh dia pula pinggir lagi. Tidak, dia di belakang lah. Ini ada orang imam tuh duduk di samping tuh dia sampai selesai sholat. Ngapain dia duduk? Dia keluar. Bagaimana cara keluarnya? Nah itu pula. Jangan dilewati orang sholat nih. Kita tahu kita bernajis, keluar kan? Keluarnya macam mana? Bahu dari orang belakang tuh, dari sisi bahunya itu kita keluar. Dari sisi bahunya. Jangan jalan sana, muter kemari. Dia dari sisi bahu dan cari pintu yang lebih dekat. Kalau dia di sini, kemarilah dia. Nah, dari bahu sana, bahu keluarlah dia. Cucinya, uduk tak diulang nih. Nah, di situ dia. Karena apa? Karena dia membawa najis, kedatangan najis. Tapi kalau dia mengeluarkan najis, itu harus pahami. Kena najis sama mengeluarkan najis itu beda. Nah, harus paham. Kalau kena najis, cuci ajalah yang mana yang kena najis tuh. Sholatnya batal, cuci aja yang mana kena najis, udah. Tapi kalau mengeluarkan najis, sholatnya juga batal. Tapi wajib dibersihkannya yang kena najis tadi, celananya, badannya, pakaiannya, udah, ulangnya uduknya. Nah, itu bedanya. Kalau kena najis sama mengeluarkan najis. Najis ini ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Nah, contoh misalnya nyamuk Pak, Bu. Nyamuk terbang ke pakaian ke sini, dia terbang. Nyamuk ini bawa darah. Hakikatnya nyamuk ini binatang yang tak mengalir darah. Artinya nyamuk ini sebenarnya tak ada darahnya. Seperti cicak. Cicak itu mana binatang yang berdarah itu? Darah yang tak mengalir namanya. Jangkrik, lipas, kecoa. Itu binatang-binatang contoh yang tak mengalir darahnya. Termasuk nyamuk. Nyamuk kalau berdarah pun di punggungnya, itu darah orang yang dihisapnya. Betul ya? Banyak darah tadi, gembung belakangnya itu, terbang dia, hinggap di sini. Waktu hinggap dia terbang lagi, pindah lagi dia, tinggal darahnya yang dibawanya, telekung ibu atau baju kita. Ini artinya darah sedikit yang dimaafkan. Sholatnya lanjut. Sholatnya lanjut sampai selesai. Hanya nanti kalau sholat untuk sholat berikutnya tak bisa pakai lagi nih. Cucilah yang sedikit tadi. Syarat mencuci najis kan 3.
hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Yang darah tadi, pakai lagi, boleh. Hanya ketika dalam sholat itu yang nyamuk yang bawa darah tadi itu sedikit nempel, tinggal darahnya, sholatnya terus tidak batal, karena ini darah yang sedikit yang dimaafkan namanya. Tapi ada tapi, kalau nyamuk nih berdarah, bawa darah dia, kita pukul, ini dia, kita pukul, pak, berdarah, batal sholatnya. Yang buatnya batal apa? Kesengajaan tadi. Kalau dihitung sama-sama sikitnya darahnya itu, tapi karena disengajanya, aturan tak berdarah kan jadi berdarah nih. Sama dengan sholat, di atas tangan najis nih, sedang imam baca surah, awak geratil-geratil tangan, ada jerawat misalnya, ada kudis misalnya, dikopek-kopek, sedang sholat nih, dikopek ini, tah jerawat kah, waktu dikopek berdarah, batal sholatnya, batal. Dikopek keluar nanah, nanah kan najis, batal sholat. Ini diulang sholat, uduk tak diulang, ya kan? Hanya cuci aja ya, yang bekas darah yang keluar di kopek tadi, nanah tadi, udah ulangi sholatnya. Kenapa? Sengaja. Ibu sholat, ini yang darah banyak tapi dimaafkan. Mimisan ibu, mimisan pak, sedang sholat tuh keluar darah mimisan. Ini dimaafkan ini, sholat jalan terus, sholat jalan terus. Sampai jatuh gini dia, diginikan, makin berdarah dia kan, berdarah, dimaafkan, sholat jalan terus nih. Karena dia keluar sedang sholat. Kalau sebelum sholat dia sudah keluar, cuci, ini wajib cuci dulu, jangan dibawa. Ini sedang sholat, kedatangan namanya, belakangan dia datang. Ini darah walaupun banyak, kan lebih banyak lagi dari yang nyamuk yang dipukul tadi ya, tapi ini di luar kemampuan kita, tanpa ada unsur kesengajaan, dimaafkan. Sama seperti bisul yang pecah, sedang sholat, ya kan, di belakang kita ini bisul udah masak kali dia, kalau dijual laku kali udah masak, kita ada ndak belinya itu. Pas tah macam mana, sedang ndak duduk atau apa, pup, meletup dia. Kan banyak tuh, banyak itu, darah situ, nanah situ, telekung ibu, merah lah nih, kain kita nih. Dimaafkan itu. Jangan kalian batalkan sholat, jangan batalkan, jangan batalkan. Ini kalau kita batalkan, haram, berdosa kita. Ya, berdosa kita. Karena hukum ada rukhsah, dimaafkan ketika itu. Bawalah sholat, sedang sholat tadi, selesaikan sholat. Tapi nanti untuk sholat berikutnya macam tadi, jangan pakai lagi nih, atau mau dipakai tapi cucilah dulu, gitu-gitu dia. Ya, sama dengan satu lagi kita bilang. Kadang-kadang tek cecak itu di telapak kaki, kadang-kadang di sini, ya kan? Kadang-kadang di peci. Selesai sholat baru tahu nih. Selesai sholat, ulangi sholatnya pak. Kenapa? Karena najis yang berada di peci kah, di baju nih, ini kan bangsa model mudah nampak namanya. Bangsa model mudah nampak. Hanya saat itu awak tak nampak. Tapi bangsa kalau ditengok nampak, hanya awak tak nengok, tak nampak lah. Siap sholat baru, ya waktu tidak buka, ya ada rupanya, ulang sholat. Itu karena tadi benajis pakaian kita dalam sholat. Tapi kalau bangsa dia tak nampak, yang memang sulit untuk nampak, contoh, ada tek cicak kering di dalam kantong baju kita, kantong baju, awak tak tahu nih dari tadi, bawa sholat, sedang siap sholat, apa nampak ya ada nih, ini namanya najis ya, yang model sulit untuk nampak,
tersembunyi namanya. Ini najis tersembunyi namanya. Udah, sholat kita tuh dianggap sah. Gitu dia. Kenapa? Karena tersembunyi dia di dalam kantong, tak nawa, Pak. Nah, tapi kalau sedang sholat masuk dalam kantong nampak tawa, ini batal nih, batalkan. Itu dia. Takkan bisa Pak gini-gini kan nih. Ya, nah, gitu dia. Jadi yang membatalkan sholat yang kedua, kedatangan najis yang bangsa tidak dimaafkan dan najis yang mudah nampak nyata. Gitu. Tapi kalau kita ada kaki kita luka, ya kan? Tangan kita luka, sedang sholat tuh Pak, kudis tadi berdarah dia. Sedang sholat Bu, ya kan? Kudis kita tadi ada air-airnya, ada kuning-kuning nanahnya. Sedang sholat tuh dia keluar, dimaafkan itu. Kan sebenarnya kan batal sholat tuh kan, najis tuh kan. Tapi karena dia keluar dalam keadaan sedang sholat, dimaafkan itu. Itu dia. Tapi jangan dikopek cerita tadi ya. Nah, jangan disengaja dia. Sama dengan yang dimaafkan orang-orang yang kena penyakit. Dia ambeien Pak, Bu, berdarah aja anusnya itu kan, berdarah. Atau ibu yang bangsa model keputihan aja selalu keluar. Sampai dalam sholat pun keputihannya keluar. Pakai orang-orang yang keputihan ini pakai pempes lah kalian. Udah keluar keputihannya, sedang sholat tuh keluar keputihan. Itu keputihan tuh najis ya. Keputihan tuh najis Bu. Nah, itu dimaafkan dia Bu, dimaafkan. Karena kalau tidak, kapan dia tak keluar? Ini kok keluar aja lah ini kan? Dimaafkan itu. Kalau dia keluar sedang sholat, tapi kalau belum sholat dia sudah keluar, wajib ganti. Makna sebelum sholat nih, sebelum beruduk maknanya. Misalnya sebelum beruduk nih, udah ada keputihannya tuh di celana atau di sempaknya kah atau di pempes tadi, gantilah yang baru. Ceboklah dulu kan, udah cebok, pakailah yang baru. Beruduklah kalian kan gitu. Waktu beruduk kan keluar lagi dia kan, udah dimaafkan tuh. Sampailah dalam sholatnya, sampailah terbawa dalam sholatnya. Tapi dengan catatan orang yang bawa najis yang kena penyakit begini nih, habis beruduk dia jangan tempo lagi. Contoh jangan tempo, dia berbuat sesuatu yang bukan urusan sholat, nonton TV pula dia lagi. Habis beruduk nih tadi, udahlah dia bawa najis nih, nanti TV dia kejap, baru dia sholat. Diulang balik uduknya tadi, cebok dia balik. Habis dia beruduk, udah minum pula lagi dia dulu segelas, ulang balik nih. Habis beruduk makan pula lagi dia, baru dia sholat, ulang balik. Jadi orang yang model-model begitu tuh, yang bawa najis dari belum sholat pun dah bawa najis, orang-orang begini nih, dia habis beruduk bersegera dia sholat. Pakai telekung dia bersegera sholat sunat lah dia, ya kan? Sholat wajib lah dia, gitu dia. Jangan lagi mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Apabila itu terjadi, maka uduk dia yang dalam keadaan sakit tadi itu, yang model keluar najis selalu nih, wajib diulangnya balik. Baik, udah ada tanda habis waktu. Itulah dulu kaji kita dari 13 tadi ya, baru 2 yang kita sampaikan. Yang pertama kedatangan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua kedatangan najis yang tidak dimaafkan. Itu dia ya. Nah, untuk minggu depan ada sekali lagi ya, betul kan? Kita sampaikan aja beberapa persiapan menghadapi Ramadan. Ini kita tutuplah kaji kita ini kayak malam nih. Jadi minggu depan insya Allah ya, kita buka tentang apa-apa saja yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kajian umum saja kita ya. Setelah itu nanti kita tengoklah apakah kita lanjut nanti setelah selesai Ramadan, selesai Syawal. Kalau kita lanjut kontraknya, kita lanjut kontraknya. Tapi kalau tidak, tutup kontrak apa boleh buat. Maklumlah
Kadang-kadang pengurus baru ada kebijakan baru, ya kan? Nah, itu dialah yang punya kuasa. Saya ikut-ikut aja nih, ya, macam mana bagusnya. Baik, itulah dulu kaji kita. Insyaallah apa-apa yang kita sampaikan selama ini, ya, yang masalah fikih ini diamalkanlah Bu Pak, ya, dalam kehidupan kita, lalu jadi ilmu buat kita. Kalau terjadi sama kita tahu apa yang harus kita perbuat. Ya, itulah dulu. Baik, mari kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa ayahanda dan bunda kami, dosa bapak dan ibu guru kami, dosa saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami dan keluarga kami menjadi orang yang beriman, jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum